Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Bulughul Maram. Insyaallah kita akan membaca hadis nomor 540 dan 541. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya bi burdi hibaratin muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat, beliau ditutupi bi burdi hibarah, dengan menggunakan kain burdah hibarah, yaitu kain burdah yang terbuat dari Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, dan kepala beliau berada di dadanya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina nahri wa sadri. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di antara leher dan dadaku. Berarti kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dada Aisyah radhiyallahu anha, sedang didekap oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini kematian manusia terbaik. Maka definisi husnul khatimah tidak terbatas pada orang yang mati sambil salat, mati ketika sedang berjihad, mati ketika ruku', mati ketika sujud. Tidak terbatas pada itu. Karena orang saleh yang terbaik di tengah umat ini, pertama, nabinya sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di pelukan istrinya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau wafat di atas ranjang. Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, beliau meninggal di atas dipan. Dan mereka adalah manusia-manusia saleh. Karena itu bukanlah definisi husnul khatimah ketika seorang hamba hanya yang meninggal saat salat, saat sujud, saat zikir, saat membaca Quran, atau ketika berjihad fi sabilillah. Sehingga seperti apa batasan husnul khatimah? Husnul khatimah adalah ketika seseorang mati dalam keadaan sebagai mukmin ahlu sunnah. Dia meninggal dunia membawa akidah yang lurus. Dia mati dalam keadaan tidak pernah berbuat syirik, atau kalaupun pernah melakukan kesyirikan, dia sudah taubati. Dia mati tidak membawa keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Dia mati dalam kondisi seluruh kewajiban agama telah tertunaikan. Dia mati dalam keadaan tidak punya hak dan tanggungan yang masih menjadi utang dirinya bagi orang lain. Dia mati tidak pernah mendolimi orang lain, atau kalaupun pernah mendolimi sudah diselesaikan sebelumnya. Itulah seorang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian saat Rasulullah SAW wafat, kemudian jenazah beliau dibaringkan dan ditutupi dengan burdin hibarah. Burdin bentuk jamaknya adalah burud. Artinya adalah kisaun lahu a'lam. Kain yang punya garis, kain yang bergaris, ada coraknya. Hibarah wahia burudul Yaman. Kain yang terbuat dari Yaman. Tusna'u min qutnin. Yang diproduksi dengan bahan dasar katan. Katun wa kana asyrafat thiyab indahum. Dan dulu di masa itu kain yang berbahan katun seperti ini termasuk di antara kain yang mahal. Kemudian pelajaran fikih yang bisa kita ambil dari hadis ini, dianjurkan ketika seseorang sebelum dimakamkan dalam posisi
baik sudah dikafani maupun belum dikafani, agar ditutupi terlebih dahulu. Bisa dengan jarik atau dengan sarung atau dengan kain apapun, agar jenazahnya, jasadnya tidak terlihatan di permukaan. Karena kalau jasad itu ditampakkan di permukaan, mungkin akan ada perubahan, misalnya perubahan warna kulit atau perubahan perubahan bentuk wajah dan penampilan yang kurang bagus untuk dipandang mata. Maka sebagai bentuk menghormati jenazah ini, bagian itu ditutupi. Kita ketika punya luka, misalnya luka bernanah atau luka yang enggak nyaman untuk dipandang oleh orang lain, apa yang akan kita lakukan? Kita akan berusaha untuk menutupinya. Walaupun mungkin luka itu tidak berada di area aurat. Misalnya bapak-bapak punya luka di betis, bernanah, udun, bahkan udunnya sudah pecah, sehingga kalau dipandang orang lain menjijikkan. Sebagai orang yang memiliki luka itu, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kita akan menutupinya. Demikian pula ketika orang itu sudah meninggal, Islam mengajarkan tutupi orang itu. Karena itulah memuliakan manusia yang sudah mati adalah dengan cara menguburkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma amatahu fa aqbarah." Kemudian Allah mematikan manusia lalu Allah menguburkannya. Siapa yang ngajari manusia menguburkan orang yang mati? Yang ngajari siapa, Pak? Burung gagak. Karena pada saat saudaranya Habil membunuh Habil, ketika dua putra Adam yang satu membunuh saudaranya, dia bingung, gak tahu gimana cara yang tepat untuk ngurusi saudaranya ini. Akhirnya jasadnya dipikul kemana-mana. Dan ada yang mengatakan ketika dia mikul jasad saudaranya itu, dia keliling selama 1 tahun. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faba'atsallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi." Kemudian Allah mengutus ghurab, Allah mengutus burung gagak yang berkeliaran di muka bumi untuk menunjukkan kepada orang ini, pembunuh Habil ini, bagaimana caranya untuk menutupi jasad saudaranya. Qala a'ajastu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwariya sawata akhi. Apakah aku enggak bisa untuk meniru seperti burung gagak ini sehingga aku bisa menguburkan jenazah saudaraku. Fa asbaha minan nadimin. Dan dia menyesali perbuatannya. Akhirnya barulah dia menggali kuburan, kemudian memakamkan jenazah korban pembunuhan dia. Dan itu peristiwa pembunuhan pertama kali dan orang yang pertama kali dimakamkan di muka bumi. Dari sinilah kita bisa melihat kalau ada kelompok yang lain atau ajaran yang lain yang mereka menyikapi jenazah dengan cara ditaruh di depan rumah. Ada yang didudukkan di atas kursi, ada yang dijadikan mumi, ada yang ditaruh di bawah pohon, bahkan ada yang dibuang di sungai dan seterusnya. Itu semuanya tidak menghormati manusia, apalagi dibakar. Tidak ada agama yang lebih memuliakan manusia hidup maupun mati selain Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjukkan kita hidayah untuk menangani manusia sesuai fitrahnya. Selanjutnya kita beralih ke hadis berikutnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti. Bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi, setelah beliau meninggal. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau wafat di hari apa? Hari Senin. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di hari Senin dan dimakamkan di malam Rabu. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar sedang tidak ada di Madinah. Beliau ada di sebuah tempat
Salah satu rumah beliau di daerah namanya As-Sunh. Sin Nun Ha. Sunhu. Di daerah As-Sunh, Abu Bakar ketika itu berada. Mendengar berita bahwasanya Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka segera Abu Bakar pulang ke Madinah dengan naik kendaraan. Dan ketika itu Madinah sedang dirundung sedih. Umar bin Khattab ceramah di depan masjid. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, dia munafik. Hanya munafik yang bilang seperti itu. Muhammad belum mati. Muhammad sedang mendatangi panggilan Allah selama 40 hari. Sebagaimana Musa mendatangi panggilan Allah selama 40 hari. Dan nanti beliau akan kembali. Ketika Abu Bakar datang, beliau tidak bertanya kepada siapapun. Sudah ramai kumpul di sekitar Masjid Nabawi. Orang-orang pada bingung. Ini gimana sebenarnya? Apakah beliau memang meninggal? Ataukah sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Umar, beliau sedang mendatangi panggilan Allah? Abu Bakar tidak bertanya kepada siapapun. Dan seperti inilah adab. Ketika ada situasi yang genting, kemudian terjadi ketidakjelasan di tengah masyarakat, jangan mengambil berita sekunder. Kalau bisa mengambil berita langsung dari sumbernya. Sampai kemudian Abu Bakar mendekat kepada jenazah Rasulullah SAW dan memastikan kalau Nabi SAW sudah meninggal. Dicium Nabi SAW oleh Abu Bakar. Lalu beliau mengatakan, "Majtama'a fika mautatan." Tidak mungkin engkau mengalami mati 2 kali. Tabat nafsuka hayyan wa maita. Sungguh indah jiwamu ketika hidup dan setelah meninggal. Setelah itu Abu Bakar menutup jenazah Rasulullah SAW. Lalu beliau menangani urusan yang lebih penting, yaitu untuk menyadarkan kepada masyarakat tentang status Rasulullah SAW. Sebab mereka bingung, ini benar Nabi SAW meninggal ataukah bagaimana? Umar bin Khattab terus berbicara di depan banyak orang. Datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Manusia yang emosinya lebih terkontrol dibandingkan yang dialami oleh Umar. Umar saat itu emosinya tidak kontrol. Sehingga Umar berbicara tidak sesuai realita. Dan orang kalau dalam kondisi sangat sedih, walaupun dia gagah perkasa, manusia hebat, kalau sedang emosi jadi gak normal. Umar bicara dalam keadaan tidak normal. Ijlis ya Ibn al-Khattab, duduk wahai Umar. Giliran beliau yang bicara. Yang lain gak ada yang berani mengingatkan Umar. Abu Bakar suruh duduk, Umar duduk. Kemudian Abu Bakar menyampaikan sebuah khutbah yang sangat monumental. Khutbah yang menjelaskan tentang kondisi Rasulullah SAW dan menenangkan kaum muslimin ketika itu. Sebelum beliau menyampaikan sebuah berita, dikasih dulu sebuah muqaddimah. Karena ini berat. Sebab tidak semua orang sanggup untuk menerima. May ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang nyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Wa may ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang nyembah Allah, Allah Maha hidup dan tidak pernah mati. Lalu beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum." Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Dan sudah banyak para rasul masa silam yang mereka sudah meninggal dunia. Dulu ada rasul A, ada rasul B, ada rasul C yang sudah kalian baca sejarahnya. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan mereka sudah meninggal. Afa immata au qutila, apakah ketika sang rasul ini mati atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian akan kembali ke belakang alias murtad dan tidak mau mendukung Islam. Wa may yanqalib ala aqibai fala yadurrullaha syai'a, dan siapa yang murtad sama sekali tidak akan merugikan Allah. Ibnu Abbas mengatakan, pada saat Abu Bakar menyebutkan ayat ini, akhirnya ayat ini viral di kalangan penduduk Madinah seolah-olah baru saja diturunkan. Padahal ayat itu sudah terbiasa mereka baca. Ayat itu sudah terbiasa mereka perdengarkan antar sesama. Tapi tiba-tiba terlupa pada saat Rasulullah SAW wafat.
Seperti itulah situasi ketika manusia dalam keadaan emosinya tidak stabil karena terlalu sedih, terlalu apalagi kehilangan orang yang dia cintai, maka terkadang sampai manusia yang mentalnya sekuat Umar ngomongnya jadi gak benar. Sehingga ada satu doa yang mungkin layak untuk kita baca, ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jaga lisan kita dalam situasi perasaan apapun yang kita alami. Sebab terkadang orang kalau emosinya sudah gak stabil seperti ini, ngomongnya jadi ngawur, sehingga menyampaikan yang gak benar, kadang menyampaikan pernyataan yang merugikan dirinya sendiri. Rasulullah SAW membaca doa, wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Aku mohon kepadamu ya Allah kalimatal haqq, kalimat yang benar, ucapan yang benar, fil ghadabi war ridha, ketika lagi emosi atau ketika lagi senang. Kadang bapak-bapak, terutama kalau sudah lanjut usia, emosinya makin tertata atau makin gak karuan. Ya, yang sudah punya pengalaman, makin galak atau makin lemah lembut? Renek sing digalaki wis mati kabeh. Sebagian di antara anak-anak kadang dia curhat, gimana Pak ya saya menyikapi bapak saya. Kita ngomong apa selalu disalahkan. Bersikap A salah, sikap B salah, sikap I salah. Jadi bapak itu makin tua makin sensitif. Istrinya juga bingung, ya bapak itu makin tua makin galak. Atau sebaliknya, kadang ada ibu-ibu yang seperti itu, makin tua makin sensitif. Anaknya ngomong apa disalahin, ngomong apa disalahin. Jadi semuanya serba salah. Karena kestabilan emosinya turun. Makanya seperti ini perlu untuk dipersiapkan sejak awal. Sehingga kadang ada sebagian orang tua yang karena emosinya nggak stabil, anaknya datang bawa oleh-oleh, seneng, terus langsung dia bilang, ini rumah nanti kalau bapak mati jadi punya kamu. Anak kedua datang mejeti bapaknya, seneng, langsung dia ngomong, ini rumah nanti kalau bapak mati jadi punya kamu. Anak ketiga juga sama, datang bawa rokok sakbok, seneng bapaknya, engko nek aku mati rumah ini jadi kedua awakmu. Rumah ini kalau saya mati jadi punya kamu. Mati bapaknya. Lalu tiga anak ini rebutan rumah tadi. Bapak bilang kalau bapak mati ini jadi punya saya. Yang satunya sama juga. Sehingga anaknya berantem gara-gara apa? Bapaknya yang salah ngomong. Coba kalau dia diem, mereka akan bisa menata warisan bapaknya dengan lebih baik. Daripada kayak gini akhirnya yang satu rebutannya enggak terima. Kemarin juga bapak bilang gitu ke saya. Anaknya berantem gara-gara omongan bapaknya. Karena itulah kita perlu menjaga, ya, berlatih untuk menjaga emosi. Salah satunya tadi ya. Jadi jangan gampang gumunan, jangan gampang terlalu merespon sesuatu berlebihan. Kemudian kalau emosi ditata yang baik, diam lebih baik daripada bicara. Selanjutnya ada satu pelajaran fikih yang bisa kita ambil dari hadis ini, di mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mencium jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya jasad manusia itu tidak najis, baik hidup maupun mati. Loh tapi Pak, kan haram dimakan. Iya haram dimakan. Berarti katanya kalau haram dimakan najis. Misalnya ya, kucing haram dimakan. Kalau kucing mati, nyentuh kucing gimana? Najis ya, karena dia haram dimakan. Tapi ini berlaku untuk binatang. Kalau untuk manusia tidak berlaku. Memang manusia haram dimakan, masa manusia makan manusia? Namun jasad manusia suci. Beda dengan binatang yang haram dimakan. Kucing, tikus, terus apa lagi Pak? Yang haram dimakan?
kemudian anjing, lalu binatang buas, babi, dan seterusnya. Semua binatang yang haram dimakan. Ketika mati, maka fisiknya najis. Jasadnya najis. Kalau bulunya, kemudian tanduknya, kukunya tidak najis. Karena itu bagian luar. Tapi kalau menyentuh kulitnya, termasuk dagingnya, misalnya ada tikus kelindes, kucing kelindes, kesentuh itu gimana? Najis. Karena itu bangkai. Binatang yang tidak najis ketika mati hanya binatang yang halal dimakan. Daging kambing, daging sapi yang mati dengan penyembelihan secara syar'i. Kalau kambing bangkai gimana? Najis. Boleh disamak kulitnya, tapi dagingnya najis. Sehingga ada misalnya kambing mati, ya, keluar ususnya, kita nyentuh bagian itu najis karena dia basah. Tapi untuk manusia tidak najis. Maka manusia hidup menyentuh manusia mati, baik muslim maupun kafir, statusnya menyentuh barang suci, sehingga tidak harus mencuci tangan. Maka boleh mencium orang yang sudah mati. Pak, katanya kalau sampai nangis terus tetesan air mata menyentuh jasad mayit, maka nanti akan jadi siksaan bagi mayit. Kata siapa? Loh, katanya kayak gitu, Pak. Kata siapa? Karena kalau kita nyebut ini jadi siksaan, ini nanti akan menambah hukuman bagi mayit, ini kan butuh dalil. Sebab dia bicara berkaitan dengan perbuatan Allah, hal yang gaib. Kalau kamu punya dalil, silahkan disampaikan. Kalau tidak ada, ya jangan ngomong kayak gitu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kau enggak punya ilmunya. Maka berbicara masalah yang gaib, jangan pakai katanya. Loh, katanya kayak gitu, kata siapa? Jangan katanya. Harus ada sumbernya. Boleh enggak Pak nangis ketika seseorang mencium jenazah? Boleh tidak? Rasulullah SAW pernah melakukan seperti itu. Beliau menggendong jenazah putranya, Ibrahim. Ibrahim putranya Maryah Al-Qibtiyah meninggal di usia sekitar 1 tahun. Digendong oleh Rasulullah SAW sebagai keturunan laki-laki yang sangat diharapkan oleh Nabi SAW, dan ini yang paling junior di antara keturunan beliau, meninggal. Nabi SAW nangis ketika beliau gendong Ibrahim. Dan beliau mengatakan, wa inna bifiraqika ya Ibrahim lamahzunun. Dan kami wahai Ibrahim ketika berpisah dengan kamu sangat sedih. Ketika Sa'ad bin Ubadah melihat Nabi SAW nangis pada saat menggendong bayi ini, Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah tabki, ya Rasulullah Anda nangis. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna hadhihi rahmah. Tangisan ini adalah tangisan kasih sayang. Sehingga beliau nangis sebagai bukti kalau beliau adalah orang yang penyayang, punya kasih sayang kepada anaknya, dan nangis. Dan ini tidak dilarang. Lalu Nabi SAW mengatakan, inna la nu'adzabu bihadza. Kita tidak dihukum, tidak diadab disebabkan karena tangisan. Wa inna ma nu'adzabu bihadza. Tapi kita dihukum dan disiksa karena ini. Beliau berisyarat ke arah lidah. Sehingga nangis tidak masalah. Tapi kalau nangis tapi ngomong yang sambil ngomong ngawur, atau meraung-raung tangisan yang sambil diiringi dengan teriak-teriak, barulah itu tangisan yang berdosa. Karena menunjukkan kalau dia tidak terima dengan wafatnya orang yang mendahului dia. Tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga tidak masalah ketika ada orang yang kita cintai kemudian mendahului kita, meninggal sebelum kita, dan orang itu menangis. Kata Aisyah, "Tsumma akabba alaihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasyafa
kata Aisyah, fakashafa an wajhihi, Abu Bakar menyingkap kain yang digunakan untuk menutupi jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma akabba alaihi, kemudian Abu Bakar mendekat, merunduk, faqabbalahu, lalu mencium jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma baka, kemudian beliau menangis. Baik. Selanjutnya, hadis nomor 542. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanah. Jiwa seorang mukmin bergantung dengan utangnya hatta yuqda anhu, sampai utang itu dilunasi. Jiwa seorang mukmin baik hidup maupun mati tidak akan pernah tenang ketika dia punya utang, sampai utang itu dia lunasi. Maka orang ketika dia masih punya utang nggak bakalan bisa hidup nyaman, hidup tenang, deg-degan. Kenapa Pak? Punya utang. Tapi kalau sudah hobi utang kayaknya biasa aja Mas. Itu karena sudah berubah karakternya. Selama orang itu normal, ketika dia punya tumpukan utang, dia tidak akan bisa tenang. Karena itulah utang humumun billail. Utang itu akan membuat orang sedih di waktu malam dan terhina di waktu siang. Saat siang hari ketemu orang, dia menghindar. Ketika malam hari jadi pikiran. Itulah utang. Karena itu, dalam hadis ini memberikan kita motivasi agar yang punya utang untuk segera melunasi. Tapi Pak, Rasulullah SAW wafat punya utang. Ya, memang beliau meninggal punya utang. Tapi, ada tapinya ya. Utang beliau itu ada jaminannya. Dan jaminan yang diberikan Nabi SAW nilainya lebih mahal daripada nilai utangnya. Apa jaminannya? Baju besi. Baju besi mahal harganya. Baju perang. Karena Rasulullah SAW beliau harus mencukupi kebutuhan keluarganya. Maka beliau beli gandum. Lalu karena beliau tidak punya alat untuk bayar, beliau gadaikan baju besi. Dan baju besi ini bukan alat bayar, tapi jaminan. Makanya di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jaminan ini ditebus oleh beliau. Beliau bayari utang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk memberi pelajaran bagi umat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ngumpulin harta sampai beliau wafat dalam keadaan punya utang. Selanjutnya, sehingga ini jadi pelajaran. Kalau memang ada orang yang punya utang, amankan dengan cara memberikan barang jaminan. Sehingga nanti ketika dia meninggal, barang jaminan ini bisa dicairkan untuk nutupi utangnya. Dan hadis ini juga menunjukkan azmu sya'nid dain, beratnya urusan utang. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yughfaru lisyahid kulla dhanbin illa ad-dain." Bagi orang yang mati syahid, seluruh dosanya diampuni kecuali satu kesalahan, yaitu utang. Artinya utang tidak bisa hilang, ditutupi dengan pahala jihad dan mati syahid. Tanggung jawab utang tidak bisa hilang meskipun orang punya pahala jihad dan mati syahid. Dalam ayat yang lain, al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in illa ad-dain. Berperang di jalan Allah bisa menjadi kafarah untuk semua dosa kecuali utang. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangkan kepada beliau seorang jenazah yang dia punya utang. Fasa'ala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hal taraka lidainihi min qada?" Apakah dia punya harta untuk melunasi utangnya? Fa in hudditsa annahu taraka wafa'an shalla alaihi. Kalau beliau diberitahu bahwasanya orang ini masih punya harta simpanan yang bisa digunakan untuk menutupi utangnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedia untuk nyolati jenazah ini.
Wa illa, jika tidak, qala, Nabi SAW bersabda, sallu ala sahibikum, silahkan kalian saja yang nyolati teman kalian. Falamma fatahallahu alaihi al-futuh, ketika Allah banyak memberikan kemenangan bagi Nabi SAW, Khaybar ditaklukkan, daerah-daerah yang lain ditaklukkan, sehingga beliau punya banyak ghanimah, maka Rasulullah SAW memberikan pengumuman, ana aula bil mu'minina min anfusihim, aku yang paling berhak untuk ngurusi kaum mukminin dibandingkan mereka sendiri. Faman tufiya wa alaihi dainun, siapa yang mati punya utang, fa alayya qada'uhu, aku yang akan melunasi. Masya Allah. Siapa yang mati punya utang, presiden yang melunasi. Itu hanya ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di negeri Wakanda ada enggak Pak kayak gini, Pak? Mungkin di negeri Konoha ada ya. Tapi di zaman Nabi SAW seperti ini pernah terjadi. Sehingga saat negara kaya, maka negara membebaskan bagi siapapun yang mati punya utang, nanti utangnya diurusi negara. Wa man mata wa taraka malan fawwa li warathatihi. Dan siapa yang mati dia meninggalkan warisan, silakan warisnya dibagi ke ahli waris. Negara enggak minta. Negara tidak minta. Warisannya boleh dibagi kepada ahli warisnya. Tapi kalau punya utang, negara yang menjamin. Masya Allah. Disinilah contoh bagaimana keberhasilan kepemimpinan di zaman Nabi SAW. Tapi beliau sendiri mati punya utang, Pak. Nah ini bukti ya. Negara Muslim yang kaya itu negaranya. Bukan pelaksana negaranya. Sehingga dulu para pelaksana negara, seperti pemimpin tertinggi, kemudian orang-orang yang berada di bawahnya, mereka sederhana. Tapi negaranya kaya. Sehingga memberikan kesejahteraan bagi siapapun yang menjadi penduduknya. Maka kekayaan negara tidak digunakan untuk memperkaya para pejabatnya. Tapi kekayaan negara menjadi aset negara yang digunakan untuk kemaslahatan masyarakatnya. Dan ini kondisi ketika orang punya utang. Nah, yang menjadi renungan kita adalah kalau seperti ini keadaan utang, di mana tidak bisa hilang dengan amalan berupa mati syahid, Anda bisa bayangin untuk orang yang mengambil harta orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Orang yang mengambil harta orang lain tanpa alasan yang dibenarkan, harta hasil korupsi, harta hasil memalak orang lain, harta hasil memeras orang lain, dan seterusnya. Jangan pernah bermimpi akan dengan mudah tertutup dengan salat atau puasa, haji atau umroh. Karena masih banyak orang yang punya pikiran seperti itu ya. Udah tenanglah, kalaupun kita punya dosa karena korupsi, kita masih punya pahala haji dan umroh, salat di Masjidil Haram yang nilainya lebih baik daripada 100.000 kali salat. Dia berharap untuk mendapatkan kasih sayang Allah dan ampunan, tapi di saat yang sama dia bersemangat untuk melakukan maksiat. Hadis ini terdapat dalil wajibnya untuk menyegerakan pelunasan utang dan jangan sampai ditunda hingga ajal menjemput. Dan ini termasuk di antara sesuatu yang sangat berbahaya. Kata kuncinya adalah kalaupun punya utang, miliki niat yang serius untuk segera melunasi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu lahu. Barang siapa yang membawa harta orang lain dan dia punya keinginan kuat untuk mengembalikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya untuk melunasinya. Wa man akhadaha yuridu itlafaha. Tapi siapa yang mengambil harta orang lain dan ada keinginan untuk menghilangkannya, gak apa-apa rasa balikno. Wong wis sugih kok. Ada orang yang kepikiran kayak gitu ya. Dia utang kepada si A dan ada keinginan untuk tidak mengembalikan dengan alasan si A kan udah kaya. Atlafallahu
lahu atlafahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan hartanya. Banyak orang yang ketika utang pinjol enggak berniat mengembalikan. Itu hati-hati. Bisa jadi malah digulung sama utang. Sehingga yang ini belum lunas, pinjol lagi belum lunas. Karena dia sempat melakukan pelanggaran berkaitan dengan urusan batin, ada keinginan untuk tidak bayar. Kalau ada keinginan seperti itu, bahaya. Bisa jadi nanti Allah akan perbesar utangnya dan Allah binasakan hartanya. Dan terbukti, utangnya banyak, wujudnya iki lho apa? Kamu utangnya banyak ratusan juta, wujudnya apa sih yang kamu dapatkan? Rumah ndak ada, kendaraan ndak ada, apa? Habis. Utangnya banyak tapi ndak ada wujud real yang dia nikmati. Entah mungkin dia terlalu boros dan yang lainnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak berniat untuk memutihkan orang yang berutang dari Bapak. Cuman niat saja. Sudah dinyatakan, tapi tidak disampaikan kepada yang bersangkutan. Sehingga yang utang enggak tahu. Ada dua keadaan seperti ini. Pertama, jika yang utang itu lupa atau sengaja melupakan, maka Bapak tidak perlu memberitahu. Insya Allah ini berstatus sebagai sedekah sangat rahasia. Orang lain tidak tahu, itu juga sudah lupa yang utang, atau dia berusaha untuk melupakan, kayaknya juga orang itu sudah nggak ngubris. Pada kondisi ini ketika Bapak nggak bilang ke dia, tapi dalam hati berniat untuk memutihkan, ini akan menjadi sedekah sangat rahasia. Yang kedua, jika dia masih kepikiran, sehingga kadang minta maaf, terus nyebut, mohon maaf Pak ya, utangnya belum bisa saya lunasi, saya belum punya dana untuk melunasi utang dan seterusnya, maka jangan didiamkan. Sebaiknya Bapak info, sampaikan utangmu sudah lunas, agar dia tidak kepikiran. Sehingga begitu kita sampaikan, udahlah nggak usah kau pikirkan utangmu, saya anggap utangmu sudah lunas, plong dia, selesai. Dan ini akan bernilai sebagai sedekah. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempelajari kitab Al-Usul Tsalatsa. Apakah untuk bisa selamat dari fitnah kubur kita harus belajar usul tsalatsa? Kalau belajar dengan menyebut kitab tertentu tidak harus. Bagaimana dengan orang yang hidup sebelum kitab usul tsalatsa terbit? Intinya adalah dia punya iman yang benar dan terjaga imannya. Karena pertanyaan berkaitan dengan fitnah kubur itu kan pertanyaan di alam kubur. Itu berkaitan dengan masalah iman. Pertanyaan tentang Allah, pertanyaan tentang kitabullah, wa ma ilmuka, apa yang kau pelajari. Sehingga orang yang mempelajari Al-Quran dan hadis dia bisa jawab. Pertanyaan tentang manusia yang diutus kepada umat manusia yang lain, manusia yang diutus kepada masyarakat. Pertanyaan tentang agama. Sehingga kalau orang punya iman dan belajar iman yang benar, insya Allah dia bisa menjawab. Wallahu a'lam. Apakah Nabi SAW mendapatkan fitnah kubur? Beliau lebih tinggi derajatnya daripada syuhada. Kalau syuhada saja terbebas dari fitnah kubur, apalagi al-anbiya. Nah, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.